malam. Apakah senang, semangat, atau capek? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau capek nggak apa-apa, nanti kita belajar pelan-pelan supaya kita bisa pahami. Baiklah, sekarang sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu ingin mengingatkan sedikit tentang pelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu wahyu? Wahyu, Pak. Ya. Ya, silakan. Wahyu adalah pernyataan atau petunjuk atau komunikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ya, kita. Nah, jadi wahyu itulah yang nanti akan kita pelajari lebih dalam proses turunnya dalam yang akan kita pelajari. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang proses turunnya Al-Quran dan bagaimana penulisannya di masa Nabi Abu Bakar dan Utsman. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian memahami cara Al-Quran itu diturunkan. Yang kedua, kalian bisa mengetahui bagaimana pendapat para ulama tentang proses turunnya wahyu itu. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bagaimana Al-Quran itu ditulis dan dikumpulkan pada masa sahabat. Dan yang keempat, kalian bisa diharapkan mampu menghayati pentingnya menjaga Al-Quran seperti pada masa para sahabat dulu. Nah, jadi kegiatan kita hari ini kita akan dimulai dengan melihat PPT. Selanjutnya diskusi tanya jawab, dan di akhir pembelajaran nanti Ibu akan mengevaluasi dengan bentuk game. Nah, baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu menghayati kebenaran turunan Al-Quran dan proses penulisannya. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian turunnya Al-Quran secara majazi. Nah, jadi pengertian itu Al-Quran turun yaitu pemberitahuan Allah kepada malaikat dan Nabi melalui malaikat Jibril. Nah, jadi secara majazi itu turunnya Al-Quran itu adalah pemberitahuan Allah kepada malaikat dan Nabi melalui malaikat Jibril. Bukan berarti turun secara fisik atau bentuk buku, bukan berarti itu ya. Kita masuk ke poin B, yaitu pendapat ulama tentang turunnya Al-Quran. Nah, pendapat pertama yang terkuat atau yang termasyhur yaitu Al-Quran itu turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, lalu turun langsung selama 20 sampai 25 tahun. Nah, berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas. Pendapat kedua, Al-Quran itu turun setiap Lailatul Qadar sesuai bagian yang akan turun dalam tahun itu. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu turun pertama pada Lailatul Qadar lalu bertahap setelahnya. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini mirip dengan pendapat yang pertama, cuma lebih ringkas. Kita masuk ke poin C, yaitu tingkatan turunnya Al-Quran. Nah, ada 3 level dari tingkatan turunnya Al-Quran. Ada berapa? 3. Ya, yang pertama yaitu dari Allah, kemudian ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, yang ketiga dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Nah, level mana yang diturunkan secara bertahap? Bertiga. Ya, benar. Nah, karena dari Baitul Izzah ini disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi, dilakukan secara berangsur-angsur atau bertahap. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu awal turunnya wahyu. Nah, awal turunnya wahyu itu
Tidak tahu. Ya, kenapa Al-Quran itu turunnya di Quraisy? Karena Nabi suka berhalwat atau berdiam diri dan beribadah di Quraisy. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu penulisan Al-Quran. Nah, jadi penulisan Al-Quran itu ada 3 fase besar. Yang pertama pada masa Nabi. Nah, pada masa Nabi, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, kulit, tulang, dan batu. Banyak sahabat yang menghafal atau hafiz Quran, di antaranya yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi yang menentukan letak-letak ayatnya. Selanjutnya pada masa Abu Bakar. Nah, pada masa Abu Bakar ini banyak para hufaz yang gugur syahid dalam perang Yamamah, sehingga Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpul dalam satu mushaf. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit. Selanjutnya mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar. Nah, siapa tadi? Siapa penulis wahyu utama? Ya, nah, penulis wahyu utama itu adalah Zaid bin Thabit, karena Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu utama atau ketua tim pengumpulan mushaf. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pada masa Utsman. Nah, pada masa Utsman ini terjadilah perbedaan bacaan yang muncul di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu Utsman menyeragamkan bacaan tersebut menjadi satu mushaf yang namanya Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf Utsmani. Nah, jadi mushaf yang non standar itu dibakar demi persatuan umat. Mengapa mushaf lain dibakar? Karena itu menimbulkan keraguan. Ya, nah jadi mushaf lain itu dibakar supaya tidak ada muncul perbedaan bacaan atau mencegah perpecahan. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu bagaimana perilaku menghayati kebenaran Al-Quran. Siapa yang tahu bagaimana perilaku menghayati kebenaran Al-Quran? Jawab. Ya, silakan. Pertama itu kita harus bagaimana membaca Al-Quran kok. Ya, terus? Yang kedua itu setelah kita membaca itu kita harus menghafalnya loh. Ya, Juga mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Bu. ya. Dan Pak itu menghafalkan Islam. Nah, jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dihafal. Selain dibaca dan dihafal, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita menghormati mushaf Al-Quran? Tidak tahu Bu. Nah, caranya itu kita dengan tidak meletakkannya di sembarang tempat atau membacanya dengan adab, dengan tata cara atau menggunakan tilawah atau tajwid. Baiklah, itulah materi kita pada siang hari ini. Apakah Anda semuanya paham? Bahwa Baiklah, untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda semuanya, kita akan melakukan kuis seperti yang Ibu bilang pada pertama tadi, yaitu kita akan melakukan game. Game itu dari Kahoot. Buka Google, terus ketik www.kahoot. Nah, masukkan pinnya ini ya, Nana. baik Bu. Ntar Bu, saya mau bikin juga.